Teknologi telah mengubah kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Teknologi membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks dan rumit dan menjadikannya sebuah proses yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, bidang pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang terpengaruhi oleh adanya teknologi. Pada saat ini, proses belajar mengajar di sekolah dan universitas telah banyak berubah, dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan inovasi teknologi yang sangat cepat. Dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa teknologi memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda pada guru dan siswa. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan transfer pengetahuan menjadi lebih mudah dan efektif. Tanpa disadari, gamification dapat mengajarkan berbagai keterampilan pada siswa seperti untuk mengembangkan kemampuan membaca dan matematika. Sehingga pada saat ini, gamification dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk pendidikan. Gamification dalam dunia pendidikan bertujuan untuk menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran sambil bermain. Hal ini tentu saja akan memberikan perasaan senang pada siswa sehingga diharapkan materi pembelajaran akan menjadi lebih mudah dipahami. Pada saat ini, game telah mengalami perkembangan yang sangat baik dengan lebih banyaknya alternatif permainan dalam bidang pendidikan. Beberapa contoh game yang digunakan untuk pendidikan adalah The Sims Free Play, permainan yang mensimulasikan kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian terdapat juga Bridge Construction, permainan untuk membangun jembatan. Kemudian Heyday, permainan untuk membangun sebuah peternakan. Dan Virtual Dental Surgery atau permainan sebagai seorang dokter gigi. Untuk mengembangkan sebuah game edukasi, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Materi pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan pengalaman active learning pada siswa. Selain itu, sebuah game hendaknya dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan hasil capaian siswa. Game juga dapat dibangun dengan berbagai tingkat kesulitan dan siswa dirancang untuk mendapatkan reward ketika menyelesaikan suatu level. Hal ini akan memicu motivasi siswa untuk menyelesaikan tingkat atau level permainan yang lebih sulit. Kemudian yang kedua adalah web. Walaupun saat ini teknologi web telah berkembang hingga web 4.0, namun pemanfaatan web 2.0 juga masih digunakan untuk pendidikan, antara lain seperti weblog, WordPress, wikis, Google, Facebook, YouTube, podcast, dan lain sebagainya. Teknologi web ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber ilmu, namun dibutuhkan pengawasan dan aturan yang jelas sehingga siswa dapat menyaring ilmu pengetahuan dengan tepat. Kemudian terdapat juga mobile learning. Dengan perkembangan teknologi telepon genggam seperti tablet, iPad, mobile device, maka pembelajaran dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah sangat memungkinkan. Pada pembelajaran berbasis telepon genggam ini, siswa dapat mengakses materi pelajaran tanpa batasan waktu dan ruang. Mobile learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk personalisasi materi pelajarannya sehingga siswa dapat menyesuaikan kemampuan belajarnya dengan materi pelajaran. Selain itu, mobile learning juga memungkinkan siswa untuk berkolaborasi melalui komunitas online seperti forum atau room chat. Selanjutnya adalah virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. AR memungkinkan penggunanya untuk melihat informasi yang dilekatkan pada dunia nyata. Pada saat ini, AR dapat berisi informasi lokasi dan hasil pencarian Google yang terlihat nyata. AR mengkombinasikan objek dunia nyata dengan objek virtual. Contohnya, penggunaan AR adalah untuk melihat kabel yang hanya berwarna hitam jika dilihat dengan mata telanjang. Namun dengan bantuan AR,
penggunanya dapat melihat tembaga yang ada di dalam kabel hitam tersebut. Kemudian VR akan menggambarkan lingkungan 3 dimensi. VR juga digunakan pada foto dan video 360 derajat yang membuat penggunanya merasa berada di tempat tersebut. Tujuan AR dan VR untuk pendidikan antara lain adalah untuk memberikan pengalaman multisensori kepada siswa dengan menggabungkan pembelajaran kinestetik. VR dan AR juga membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran yang abstrak. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang secara fisik tidak dapat dijangkau. Guru juga dapat menghadirkan bangunan-bangunan kuno di dalam kelas melalui AR dan VR dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih kontekstual, sehingga dengan hal ini siswa akan termotivasi dan dapat memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Kemudian Learning Management System atau LMS. LMS merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi, dokumentasi, pelaporan, pelacakan hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Banyak sekolah yang mengadopsi LMS untuk mengintegrasikan pembelajaran secara daring. LMS menerapkan blended learning di mana guru dan siswa akan melakukan pertemuan secara tatap muka, namun LMS akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran tatap muka tersebut. LMS akan menyediakan media penyimpanan untuk materi pembelajaran, kemudian guru juga dapat memberikan penilaian dan berinteraksi dengan siswa dengan menggunakan blogs, forum, dan lainnya melalui LMS. Terdapat berbagai LMS yang tersedia yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar seperti Moodle, Ignitor, kemudian Schoology yang kita gunakan, kemudian Edmodo, Google Classroom, Canvas, dan lain sebagainya. Selain teknologi tersebut di atas, masih banyak teknologi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar seperti online book, e-book, atau digital storytelling. Kemudian animasi dan simulasi, blended learning, platform diskusi online, dan lain sebagainya.